Baik, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Sulawesi Utara yang kami cintai, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kembali kami dari gugus tugas COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mengupdate perkembangan terkini dari angka-angka epidemiologi COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Utara hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Hari ini kita sudah membaca lewat website resmi gugus tugas COVID pemerintah pusat bahwa Sulawesi Utara ketambahan 65 kasus baru. Tapi sebelum kami baca detail profilnya, kami ingin mengkoreksi bahwa sebenarnya ketambahannya ada 57 kasus baru, bukan 65. Jadi setelah diumumkan ada ketambahan 65, kami belum serta-merta bisa mengumumkan kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian apakah betul ketambahan 65, karena kami juga harus menunggu detail nama-nama yang diumumkan sebagai ketambahan. Setelah nama-nama itu datang kurang lebih 1 jam yang lalu, nama-namanya tiba di posko gugus tugas COVID di Dinas Kesehatan. Kami harus melakukan verifikasi, dan dari hasil verifikasi kami bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa dari 65 kasus baru yang diumumkan oleh pemerintah pusat, ternyata ada 8 kasus hari ini sudah double register, artinya sudah pernah diumumkan sebelumnya sebagai kasus baru. Jadi otomatis tidak bisa lagi diumumkan untuk kedua kalinya sebagai pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, kami memahami betul bahwa beban dan influx data yang sedemikian banyak yang masuk ke gugus tugas pemerintah pusat menyebabkan seringkali terjadi kasus-kasus ini berulang kali terjadi. Oleh karenanya memang kami harus menunggu sampai semuanya final, datanya valid, baru kami bisa mengumumkan ke Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Dan kami juga harus memverifikasi kembali ke gugus tugas pusat akan terjadinya kesalahan ini. Oleh karenanya kami memohon maaf bahwa kegiatan live streaming dari gugus tugas itu selalu tidak tepat waktu ataupun seringkali berpindah waktunya karena ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Tentunya kami tidak ingin membuat kesalahan mengumumkan orang sampai 2 kali padahal yang bersangkutan ternyata sudah pernah diumumkan, karena ini tentunya akan menambah angka dan beban epidemiologik dari yang sebenarnya di Sulawesi Utara sudah cukup tinggi. Baik, sebelum kami baca profil ketambahan kasus pada malam hari ini, kami masuk dulu dengan data-data epidemiologik yang lain. Data-data orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan juga data-data surveillance laboratorium yang sudah dikerjakan di sepanjang hari ini. Seperti biasanya kita mulai dengan orang dalam pemantauan, jumlahnya ada 155, data detailnya bisa diakses di website resmi gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara untuk pasien dalam pengawasan 235 jumlahnya hari ini. Di RSUP Prof. Kando ada 63, Bayangkara ada 9, Anugrah Tomohon itu ada 2, Walter Monginsidi 37, Samratulangi Tondano ada 7 PDP yang dilaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Pabundayan ada 2, Walanda Maramis di Minahasa Utara melaporkan 9 PDP. Rumah Sakit Umum Boroko di Bolang Mongondo Utara melaporkan ada 1. Di Bitung juga melaporkan ada 15 PDP. Pancaran Kasih melaporkan 21 PDP. Datu Binangkang di Bolang Mongondo ada 2, Bethesda melaporkan 16, Noongan melaporkan 1, Gunung Maria melaporkan ada 4, MMC Manado ada 36, Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang melaporkan ada 2, RSUD Amurang melaporkan ada 1, Rumah Sakit Advent Manado melaporkan 6, dan di Rumah Sakit Rata Totok hari ini ada 1 PDP juga yang sementara dipantau. Kalau saya bagi berdasarkan wilayah kabupaten kota, maka Manado kembali menunjukkan peningkatan dari PDP ini. Ada 130 PDP yang asalnya dari kota Manado. Dari Tomohon 16, Minahasa 30, Minahasa Utara juga 16, Bitung ada 18, Minsel 7, Kota Mobagu ada 4, Bolang Mongondo Utara ada 3, Bolang Mongondo juga ada 3, Boltim ada 2, dan dari luar wilayah ada 6 PDP yang sementara dipantau dan diawasi di Sulawesi Utara. Kami juga bisa melaporkan bahwa hari ini ada 5 PDP yang dinyatakan discarded
atau dicabut statusnya sebagai pasien dalam pengawasan karena sudah ada hasil laboratorium 2 kali yang menyatakan yang bersangkutan negatif COVID-19. Ada 5 orang, kelima-limanya asalnya dari Manado. Sementara untuk PDP yang meninggal hari ini tidak dilaporkan adanya PDP yang meninggal di kami. Mungkin besok bila ada yang kelupaan atau belum dilaporkan dari kabupaten kota akan masuk ke kami. Baik layanan hotline, telepon hari ini diakses oleh 25 orang dan layanan chat lewat WA itu diakses oleh 14 orang. Sekali lagi kunjungan posko COVID itu terus meningkat, terutama untuk pelaku-pelaku perjalanan yang mengurus surat-surat perjalanan untuk berangkat ke luar Provinsi Sulawesi Utara. Ada 270 hari ini yang dilaporkan. Kemudian masyarakat yang dipantau di rumah-rumah singgah itu, di Diklat ada 57, Bapelkes 90, di kantor krisis ada 23. Surveillance laboratorium, hari ini diperiksa 644 orang, yang reaktif 87. Total reaktif sampai sekarang sudah 1265. Dan total yang dirapid hari ini 23.281. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami juga bisa menyampaikan bahwa meningkatnya kasus yang dilaporkan hari ini 57. Ini sebenarnya adalah jumlah kasus yang paling tinggi yang dilaporkan per hari secara real time, artinya memang dilaporkan ke kami sebagai kasus hari ini yang terkonfirmasi positif. 1 minggu yang lalu kita dilaporkan ada kasus 79 ketambahan, tetapi sejatinya 79 itu terbagi ke 3 hari sebelumnya karena memang belum dimasukkan ke dalam sistem pelaporan yang ada di posko COVID-19 di pusat, sehingga akhirnya terakumulasi pada hari Minggu lalu, sehingga kemudian dilaporkan 79 kasus baru yang bertambah. Tetapi sebenarnya itu kalau dihitung harian ada 20-an, 20 dan 30, dan kemudian terakumulasi 79. Tetapi hari ini ketambahan 57 itu adalah murni hasil yang keluar pada hari ini. Artinya betul-betul hasil positif pada satu hari. Sehingga boleh kami sampaikan bahwa ketambahan ini adalah rekor tertinggi dari ketambahan kasus positif yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disumbangsihkan oleh kenyataan bahwa pada hari ini juga kita untuk pertama kalinya menerima hasil swab sebanyak 327 hasil hari ini. Jadi angka juga paling tinggi yang kita terima sepanjang hari ini. Dan ada 14 hasil TCM, tes cepat molekuler, yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Prof. Kando yang kita terima berakumulasi sehingga kemudian menambah jumlah kasus positif 57. Nah, ini juga belum dihitung dengan ketambahan sekian banyak sampel swab yang datangnya dari salah satu laboratorium swasta yang ada di Jakarta yang juga turut terlibat membantu kegiatan diagnostik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara karena melibatkan 2 rumah sakit swasta yang merupakan jejaring dari laboratorium ini. Nah, sehingga kemudian positivity rate dari 57 ini itu jumlahnya kurang lebih 17,4%, karena sampel yang kita terima kurang lebih ada 300-an, 330-an. Jadi ada 17% yang akhirnya positif dari sampel ini. Baik, kami akan coba memaparkan profiling dari kasus-kasus yang sudah bertambah sepanjang hari ini, 57 kasus. Kita mulai dengan kasus 580 karena kemarin tuh kasus yang terakhir adalah 579. 580 hari ini adalah perempuan umur 24 tahun asalnya dari Manado tapi melakukan pemeriksaan di Minahasa. Jadi terlapor keluar hasil positif dari salah satu institusi kesehatan yang ada di Minahasa, tetapi sejatinya yang bersangkutan berasal dari Manado. Yang bersangkutan adalah OTG dengan rapid test reaktif sebelum diambil swab. Kasus 581, laki-laki 25 tahun asal Bolang Mongondo Selatan. Yang bersangkutan juga sama, dideteksi screening rapid test reaktif, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab
dan hasilnya positif. Kasus 582 itu laki-laki 70 tahun di Bitung, PDP di rumah sakit yang ada di kota Bitung. Kasus 583, perempuan 6 tahun asal Manado, kontak erat resiko tinggi dari kasus 69. Kasus 584, perempuan 24 tahun asal Manado, juga kontak erat resiko tinggi dari kasus 187. Kasus 586, perempuan 25 tahun asal Manado, kontak erat resiko tinggi dari kasus 245. Kasus 587, laki-laki 13 tahun asal Manado, ini PDP di salah satu rumah sakit yang ada di kota Manado. Kasus 588, laki-laki 61 tahun asal Minahasa, yang bersangkutan adalah kontak erat risiko tinggi dari kasus 442. Kasus 589, perempuan 18 tahun dari Manado, ini terjaring lewat kegiatan screening dari Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 590, itu perempuan 64 tahun asal Manado. Yang bersangkutan ini sebenarnya adalah kontak erat risiko tinggi dari kasus 233 dan dirawat sebagai PDP di salah satu rumah sakit yang ada di kota Manado, tetapi yang bersangkutan dilaporkan telah meninggal dunia tanggal 6 Juni tahun 2020. Kasus 591, laki-laki 49 tahun asal Manado, ini juga didapat dari screening Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 592, laki-laki 25 tahun asal Manado juga, kontak erat risiko tinggi dari kasus 180. Kasus 593, perempuan 52 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 180. Kasus 594, perempuan 78 tahun asal Manado, ini juga didapat dari deteksi screening oleh Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 595, perempuan 10 tahun asal Manado, juga didapat lewat screening dari Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 596, perempuan 24 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 186. Kasus 597, perempuan 78 tahun asal Manado, dideteksi oleh Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 598, perempuan 20 tahun asal Manado juga, sama didapat lewat deteksi dini dari Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 599, laki-laki 70 tahun asal Manado juga, didapat juga oleh deteksi dari Dinas Kesehatan Kota Manado. Kasus 600, perempuan 25 tahun Manado, ini didapat lewat kegiatan screening rapid test reaktif yang dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Kasus 601, perempuan 11 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi kasus 235. Kasus 602, laki-laki 37 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 235 juga. Kasus 603, laki-laki 19 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 235 juga. 604, kasus 604 adalah perempuan 29 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 235 juga. Kasus 605, laki-laki 18 tahun Manado, asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 234. Kasus 606, laki-laki 57 tahun asal Manado, ini didapat dari screening Dinas Kesehatan Kota Manado. Kami lagi tunggu datanya apakah ini terkait dengan kontak risiko tinggi atau bukan. Kasus 607, laki-laki 40 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari 235 juga, kasus 235. Kasus 608, perempuan 20 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 199. Kasus 609, laki-laki 62 tahun Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 234. Kasus 610, perempuan 53 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi juga dari 234. Kasus 611, laki-laki 28 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari 234. Kasus 612, perempuan 63 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 234.
Kasus 613, perempuan 19 tahun asal Manado. Ini kami lagi tunggu datanya terkait dengan kontak erat siapa, belum didapat laporan dari tim surveillance Kota Manado. Kasus 614, perempuan 8 tahun asal Manado, itu kontak erat risiko tinggi dari 235 juga. Kasus 615, perempuan 57 tahun asal Manado. Ini juga kami lagi tunggu penjelasannya dari Dinas Kesehatan Kota Manado, dari mana asal kontak eratnya ini. Kasus 616, itu laki-laki 15 tahun Manado, kontak erat risiko tinggi kasus 253. Kasus 617, laki-laki 49 tahun Manado, bagian dari klaster Pasar Pinasungkulan. Kasus 618, laki-laki 22 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 243. Kasus 619, perempuan 23 tahun asal Manado juga, kontak erat risiko tinggi dari kasus 229. Kasus 620, perempuan 21 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 243. Kasus 621, perempuan 49 tahun asal Manado, bagian dari klaster Pasar Pinasungkulan. Kasus 622, laki-laki 46 tahun asal Manado, kontak erat risiko tinggi dari kasus 243. Kasus 623, laki-laki 45 tahun asal Manado. Kasus 624, laki-laki 30 tahun asal Manado. Kasus 625, laki-laki 40 tahun asal Manado. Kasus 626, laki-laki 16 tahun asal Manado. Kasus 627, laki-laki 42 tahun asal Manado. Kelima kasus ini kami lagi tunggu juga informasi detailnya dari Dinas Kesehatan Kota Manado, dari mana mereka berasal. Kasus 628, perempuan 34 tahun asal Manado, ini nakes di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Manado. Kasus 629, laki-laki 62 tahun asal Manado, ini PDP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 630, perempuan 61 tahun asal Manado juga, PDP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 631, laki-laki 70 tahun asal Manado, sama juga PDP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 632, perempuan 40 tahun asal Manado, juga PDP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 633, laki-laki 58 tahun asal Manado, PDP di salah satu rumah sakit di Kota Manado, yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 10 Juni. Dengan komorbid, dengan penyebab kematian karena pneumonia. Kasus 634, perempuan 52 tahun asal Minahasa, ini PDP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 635, perempuan 49 tahun dari Manado, PDP juga di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado, dan telah dinyatakan meninggal dunia tanggal 11 Juni kemarin hari. Kasus 636, laki-laki 42 tahun asal Kota Mobagu, bagian juga dari PDP yang ada di rumah sakit di Kota Manado. Demikian profiling dari ketambahan kasus positif yang kami bisa umumkan hari ini. Total ketambahan 57 menambah kasus kita menjadi 636. Hari ini juga kami bisa mengumumkan ada satu kasus yang sembuh, kasus 117 asal Manado juga, sehingga total sembuh ada 99. Sementara yang meninggal kita ketambahan 3 kasus hari ini, yakni kasus 590, 633, dan 635. Membawa total jumlah kematian akibat COVID ini sebanyak 56 orang. Case fatality rate, angka kefatalan kasus COVID di Sulawesi Utara menjadi 8,8%.
Dari ke 57 kasus ini, Kota Manado memberikan sumbangsi yang paling besar. 52 kasus baru untuk hari ini asalnya dari Kota Manado. Sementara dari Minahasa ada 2, Bitung 1, Kota Mobagu 1, dan Bolang Mongondo Selatan 1. Nah, gambaran ini tentunya membawa Kota Manado sebagai epicenter dari pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Dari paparan yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat di Sulawesi Utara melalui profiling yang kami sampaikan sebanyak 57 kasus hari ini, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan bahwa ada satu kasus yang kemudian melahirkan kurang lebih 5 kasus di dalam satu keluarga. Rata-ratanya memang 3-4, tetapi ada 5 kasus dari satu kasus yang positif yang kemudian hadir menjadi kasus baru dalam keluarga. Tidak serta-merta bahwa orang yang PDP itu yang membawa kasus ini ke dalam rumah. Bisa juga sebaliknya. Mereka ada dalam rumah yang tidak ada gejala sama sekali, yang usianya muda, sehat, yang kemudian sebenarnya adalah point of entry dari penyakit ini di dalam rumah itu sendiri. Kami bisa sampaikan bahwa dari sekian banyak kontak erat risiko tinggi yang disampaikan di sini, ada kurang lebih 4 kasus itu sebenarnya meninggal. Jadi yang dilaporkan kontak eratnya di sini adalah mereka yang ada di rumah dari yang bersangkutan yang meninggal ini. Ini artinya adalah bahwa tanpa sengaja kita yang masih muda, masih kuat, bisa beraktivitas kemana-mana, kita kemudian yang membawa sakit ini sampai ke dalam rumah, mengenai orang tua kita, keluarga kita yang sakit, dan mereka ini justru yang harus masuk ke rumah sakit sebagai PDP, dan akhirnya sebagian dari mereka meninggal dunia. Dari sini kita bisa belajar bahwa tindakan kita yang tidak mematuhi protokol untuk melakukan social distancing, untuk melakukan physical distancing, untuk memakai masker, untuk selalu cuci tangan, tindakan kita yang tidak mematuhi protokol-protokol ini, inilah yang kemudian membawa penyakit ini ke dalam keluarga kita, sehingga kemudian keluarga kita harus menanggung konsekuensinya, dirawat di rumah sakit, dan sebagian dari mereka meninggal dunia. Kiranya pembelajaran ini yang bisa kami paparkan hari ini itu bisa menjadi motivasi kepada kita, memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Utara bahwa pandemi COVID-19 belum selesai dari Provinsi Sulawesi Utara dan terutama dari Kota Manado. Grafik epidemiologiknya menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dan signifikan. Apabila kita tidak sama sekali mematuhi semua himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah dan secara terburu-buru ingin masuk ke dalam tatanan baru, the new normal, maka bukan tidak mungkin peningkatan ini akan makin terus bertambah di kemudian hari. Kami berharap ini tidak terjadi, karena biar bagaimanapun sistem kesehatan di Sulawesi Utara akan mengalami beban yang sedemikian parah karena meningkatnya kasus secara signifikan ini. Oleh karenanya memang perlu diatur sedemikian rupa sehingga sistem kesehatan, rumah-rumah sakit itu tidak mengalami beban yang berlebihan akibat makin banyaknya kasus. Kami bisa sampaikan bahwa sebagian besar kasus yang dilaporkan memang adalah orang-orang yang tanpa gejala. Memang target operasional yang disampaikan oleh gugus tugas COVID pemerintah pusat, seharusnya setiap daerah itu harus mencapai angka 80% untuk kasus OTG atau gejala ringan ini, sesuai dengan statistik. Artinya ketika kita sudah mulai mendekati kasus ini, kita sudah bisa menggambarkan garis pandemi yang sebenarnya, bahwa sebagian besar orang tanpa gejala sudah bisa kita temukan dan kemudian mulai membungkus penularan ini sehingga bisa dikurangi. Kami sudah hitung sebenarnya kemarin
hari bahwa jumlah kasus yang ditemukan secara aktif, artinya kalau ditemukan secara aktif, bagian besar orang-orang yang ditemukan itu adalah OTG karena mereka tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tidak datang ke rumah sakit. Sebagian adalah kontak erat, resiko tinggi dari pasien yang terkonfirmasi positif itu angkanya sudah ada di kisaran 69% yang ditemukan secara aktif. Jadi kita akan dorong terus angka ini sampai mencapai angka 80%. Ketika ini kita sudah capai, maka kemudian kita berharap kita sudah bisa mendapatkan gambaran pandemi yang sebenarnya di Sulawesi Utara. Tetapi kemudian kita punya kewajiban untuk melindungi sistem kesehatan agar tidak terdampak masif oleh adanya kasus-kasus terkonfirmasi positif ini. Oleh karenanya memang sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah pusat, dan itu juga dimaklumkan di dalam indikator resmi bahwa pasien yang terkonfirmasi positif itu diperkirakan rata-rata yang memerlukan perawatan rumah sakit itu hanya 20%. Sehingga ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan yang mengizinkan seseorang yang terkonfirmasi positif itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah. Tetapi tentunya memperhatikan juga kondisi rumah dari yang bersangkutan. Karena kalau tidak, atau karena lo tidak disiplin melakukan isolasi mandiri, maka bukan tidak mungkin orang-orang yang positif ini ia akan menyebabkan penularan berlanjut di masyarakat. Oleh karenanya memang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan gugus tugas Kabupaten Kota perlu mengatur secara baik dinamika isolasi mandiri ini, terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Itu harus mempertimbangkan adanya rumah singgah, sehingga orang-orang yang terkonfirmasi positif yang tidak bergejala, yang memang sesuai aturan bisa dirawat isolasi mandiri. Dan memang tadi juga kami sudah lakukan Vicon, dinyatakan bahwa mereka yang dengan tanpa gejala ini tidak bisa diklaim rupanya ketika dirawat di rumah sakit karena tidak ada gejala. Jadi rumah sakit sendiri tidak bisa melakukan penarikan pembiayaan ketika merawat orang-orang yang terkonfirmasi positif. Nah, ini tentunya perlu diatur. Kalau makin banyak orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala dan tidak bisa dirawat di rumah sakit, maka mekanisme isolasinya harus dipertimbangkan ada di rumah singgah, rumah isolasi bila tidak dimungkinkan diisolasi secara mandiri. Gugus tugas COVID pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya akan mendampingi gugus tugas dari kabupaten kota untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Demikian Bapak dan Ibu masyarakat Sulawesi Utara yang kami cintai, hari ini kami bisa mengupdate apa yang sudah berlangsung selama 1 hari ini, kegiatan-kegiatan surveillance, kegiatan-kegiatan deteksi yang kami lakukan. Nah, kita berharap kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim surveillance di kabupaten kota ini akan membawa hasil, tetapi kami sangat perlu dukungan Bapak dan Ibu. Semua kegiatan ini tidak akan berhasil sia-sia adanya kalau tidak ada dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk membantu kinerja tim surveillance dan kinerja tim medis di rumah-rumah sakit. Semuanya akan sia-sia karena transmisi penyakit tidak pernah akan berhenti ketika kita tidak ada partisipasi, tidak ada kedisiplinan dari kita sendiri. Oleh karenanya kami terus menghimbau Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan berulang-ulang kali kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian. Mohon dipatuhi dan mohon diimplementasikan semaksimal mungkin. Kita saling bantu untuk ini. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Syadu, syadu, syadu. Shalom.